Bayanu hakikotil kibri wa afati. Bab menjelaskan tentang esensi dari kibir, hakikat dari kibir dan bahayanya kibir. Iklam annal kibro yang kosimu ila dhahirin wa batinin. Sombong. Jadi kibur niku isim masdar, isim masdar dilafat takabur. Segampangan maknane takabur tapi bahasane lafate isim ngoten. Disangka takabaro ya takabaru takaburon, takabaro ya takabaru kibron ngoten. Niku isim isim masdar niku adalah sigot yang sigot masdar yang tidak berlaku dari fiilnya. Seperti wudu'an tawaddo'a ya tawaddo'u wudu'an, ora waddo'a ya do'u wudu'an mboten. Enggak berlaku dari lafadznya fiil. Mestine lek fiile kan tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddu'an, tapi kok wudu'an iku jenenge isim masdar, ngoten kan. Ya ngiling-ngiling kan biyen. Niki nggih ngoten, kibrun itu isim masdar sangka takabaro ya takabaru takaburan. Dadi cara gampangan lafaz yang maknane padha karo takabur. Tapi fiil yang berarti lek maknane padha karo takabur, fiilnya takabaro ya takabbaru. Ngoten. Takabaro ya takabbaru. Tunggali ajnaba yujnibu junuban wa majnaban. Majnaba yujnibu ora ono sing apa niku isim fa'ile mujnibun wong kang junub ya ora enek. Ya itu bangga junubun ora mujnibun, tapi mas aku fi'ile ora januba ya junubu, januba malah ngedoi. Ngaten. Ajnaba yujnibu falau ajnaba malian. Yang kosimu ila dhahirin takabur atau sombong, besar, merasa besar, itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya takabur secara dhahir, ada kalanya takabur secara batin. Nah, menurut aku ya ono takabur lahir batin. Hati curane pancen. Sembodo lahir ya ngono, batine ya ngono, engkes tapi pancene ngoten. Nah. Fal batin wa khuluqun fin nafsi. Wa zahir wa amalun tasduru minal jawarih. Kalau batin itu akhlak, karakter, sifat yang mengkristal. Jadi memang merasa dirinya besar, merasa dirinya mulia, selalu meremehkan kepada orang lain, tidak pernah mengakui keberhasilan orang lain, tidak pernah mengakui kehebatan orang lain, tidak pernah mengakui unggulnya orang lain daripada dirinya. Ini sudah merupakan karakter, sudah merupakan jiwa yang mengkristal, sifat yang mengkristal. Cara bahasane wong sakniki jauh gawan bayi, ini gawan bayi. Nah, ini sampean bisa melihat orang-orang yang sombongnya itu gawan bayi. Melihat pemerintahan gak tahu enek sing bener, salah terus berbuat apa saja tetap salah menurut kacamatanya dia. Nah, niki pancene ya jarwe pancene ngoten niku jenenge orang yang sudah dari gawan bayi cara bahasa Jawa nih, lek cara bahasa kitabe itu sudah merupakan khuluq.
Lah apa khulukun niku? Khuluk niku hayatun rasikhatun tasduru min al af'al bisyulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin. Jadi hayatun rasikhatun, suatu sikap, suatu sifat yang mengkristal. Tasduru min hal af'al bisyulatin wa yusrin, sehingga dengan sifat yang mengkristal itu akan refleks keluarnya perbuatan, akan refleks terjadinya perbuatan tanpa mikir, tanpa ragu, tanpa ngenangan. Nah niku lho, tanpa mikir, tanpa ragu, tanpa ngenangan. Niku jenenge hayah. Baik itu mengatakan atau tidak, baik itu melakukan apa tidak, tetap ini disebut dengan kibir. Karena kibir aku kibir apa jenenge? Gawan bayi gitu. Walaupun dia itu tawaduk nggih panjenengan saya, iku ya pakai diarani kibir. Kenapa? Karena perkataan ini tidak keluar dari hatinya. Hatinya tetap punya sifat yang sudah mengkristal, yang selalu merasa dirinya mulia. Niku sudah kena dilangi niku sudah ngene. Nek dilangi sak wongi. Pun niku mandang napa mawon serba salah. Artinya perkara lawong lain itu serba salah, serba asar, serba elek. Dirinya yang paling apik ae. Niki akhirnya timbul nafsu 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 lawamah, tukang maidu. Pun wa khulukul kibri mujibun lil amal. Berarti nek niku wau khuluk adalah kibir secara batin adalah sebuah sifat yang mengkristal pada diri seseorang, yang dengan sifat itu secara spontanitas, secara refleks mengeluarkan perbuatan dan perilaku juga perkataan yang menunjukkan bahwa dirinya adalah lebih mulia atau tidak mengakui kemuliaan lain orang, tidak mengakui kemuliaan lain orang. Wa zahir huwa a'malun tasduru. Lah yang amaliyah yang nampak, omongan kasar, perbuatan jangkar, perbuatan yang wis lungguhe barang niku wis pertintangan. Lah ini namanya zahirnya saja. Lah orang yang zahirnya semacam itu belum tentu batinnya. Batinnya batinnya sombong. Makanya takabburul mutakabbir sedekah ini yang dikehendaki hanya mengekspresikan perbuatan takabur, berarti ngomong gede nanti wong sing takabur itu sedekah. Tapi tetap hatinya harus merasa dirinya rendah. Kalau dirinya merasa dirinya enggak rendah, itu malah jerone ya kibir pisan. Karena takabur mutakabir itu mengekspresikannya saja, bukan saya merasa lebih baik daripada dia, tidak boleh yang macam itu. Nah, untuk mewujudkan, mengekspresikan, menerangkan, menjelaskan atau untuk mengusahakan kalau dia itu tidak lebih baik daripada orang lain, ini bagaimana? Jelas dia ngalim, jelas dia ahli ibadah, jelas dia hartanya kathah, jelas dia pangkate munggah,
Niku kok ya kongkon rasa asar itu bagaimana? Ini caranya harus memandang kemuliaan orang lain dari sisi yang lain. Nah, kehidupan dari sisi lain. Sebab semua orang itu pasti ada keistimewaan daripada yang lain. Contoh kalau kita mengetahui orang yang sudah tua, harus kita kembalikan. Dia sudah tua berarti sudah banyak makan garam, sudah banyak berbuat baik, tidak seperti saya. Lihat, tahu anak kecil, nah, selalu dia masih kecil, masih sedikit perbuatan jeleknya, dan kalau dia itu melakukan kesalahan sangat maklum karena masih jiwa muda jiwanya. Kayak kita ora pantes mergo stewek kaya ngono Nah, mulane bikrun dengan saibun hukumane beda ngene. Mergo saibun wa saikhotu zazanaya parjumu albatah le wong wis stewek kaya sik gawe model-model ngono. Wis bahkan melihat orang kafir pun harus melihat kebaikannya. Apa wong kafir kebaikannya? Kebaikan yang masih dimungkinkan. Ini iya, wong kafir niku sekarang saja belum tentu nanti akhirnya mati dalam keadaan kafir. Dia kafir tapi kalau begitu masuk Islam, begitu tobat, perbuatan semuanya disulap menjadi kebaikan. Karena disebutkan illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dengan dawuh Allah qul iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad kepada orang kafir-kafir itu, kalau dia mau berhenti dari kekufurannya sekarang juga, yufar lahum ma qad salaf, perbuatan yang sudah kelewat semuanya dilebur. Lho kaya ngoten. Nah, lah kita wis kadung Islam, wis ngerti niku perbuatan salah, dilanggar, weni burung mesti karuhan iso si apik kae. Ketika kedua kita pun walaupun muslim masih spekulasi muga-muga husnul khotimah. Nah lek pas gak oleh husnul khotimah ora kecewa gitu. Lho teng niku cara kita memandang orang lain lebih baik daripada kita sehingga tidak timbul sifat kibir. Ngoten. Tadi yang ekspresi kibir yang diekspresikan itu kibir zahir. Sedangkan kibir batin itu tidak bisa diekspresikan dengan lahir. Dan ekspresi lahir belum tentu dalamnya kibir. Kadang ya nggak kibir, jerone tawadhu, tapi dia mengatakan diekspresikan sombong dalam rangka untuk bersedekah, sebab takabur kepada orang yang takabur, diantaranya ngoten. Demikian pula orang yang batinnya sombong belum tentu dalam ekspresinya ini sombong. Kadang ya tawadhu ya Allah. Ah mergone ya hanya sekedar merayu. Nah, istilahnya Ramapati niku lho. Omongane aduh apik banget lho. Tawadhu banget tapi wah. Nah, niku jenenge takabur zahir. Tapi Ramapati niku 50. Fiktif kayak nek.
Bun. Wa amal amal fa innaha. Iki. Wa ismul kibri bil khuluq al batin ahakku. Makanya nama sombong itu dijadikan status untuk batin lebih berhak, lebih pas. Jadi sombong itu dijadikan status untuk melakopi pada sifat yang melekat, sifat yang mengkristal. Ini lebih pas daripada yang luarnya saja. Kalau luarnya itu hanya disebut dengan engkres. Atau apa itu namanya? Apa itu jenenge? Wa ismul kibri bil wa amal amal fa inna samaratun lidzalikal khuluq. Sedangkan ekspresi yang ada di dalam lahir, perbuatan, perkataan itu merupakan buah daripada sombong yang ada di dalam hati. Makanya disebut al-zahir tadullu alal batin. Walidzalik idza dhaharu ala jawari yuqalu takabbar wa idza lam yazhar yuqalu fi nafsihi kibrun. Nah, makanya kalau dalam ekspresinya itu menunjukkan dirinya lebih mulia daripada yang lain disebut takabur, sombong lagi. Tapi kalau kalau ekspresinya itu atau wujudnya kibir itu hanya dalam hati, tidak diekspresikan, itu disebutkan dalam hatinya ada sifat kibrun yang didhawuhna karo Gusti Allah itu bukan ekspresi. Dalam hadis bukan ekspresi. Mangkana fi qalbi dzarratun minal kibri ora minat takabur. Mangkana fi qalbi dzarratun minal kibri la yadkhulul jannata mangkana fi qalbi dzarratun minal kibri. Masyaallah. Orang iso masuk surga ai ma'asabikin. Orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kibirnya. Berarti lek gak iso masuk surga ma'asabikin sik disiksa dhisik. Entah siksaan itu berupa tulul hisab atau apa. Nah, ngoten. Ki zaratun minal kibri lek didelok saka kono man salim ma'anzali. Sopo sing selamat saka kono? Nah, barang ngalak ngono ae mendingan aku lha ya sombong to ya. Mendingan aku. Lek ngono sing gantengan aku lha sombong niku. Sombong dalam lahir itu mesti siap. Pun fal aslu wal khuluq allazi fi nafsi wa wa al istirwah wa rukun ila ru'yatin nafsi fauqal mutakabbir alaihi mutakabbar alaihi fauqal mutakabbari alaihi. Pada dasarnya, pada hakikatnya, pada intinya takabur itu adalah hatinya merasa senang, merasa semriwing, merasa condong dengan memandang dirinya lebih daripada orang lain yang disombongi. Hatinya memandang bahwa dirinya, aku senang kalau dirinya lebih baik daripada orang yang disombongi. Niku aslinya nang kono, sedangkan di dalam lahir itu hanya sekedar action saja atau buah saja. Orang yang action berarti mempunyai kemampuan untuk berakting. Orang yang punya kemampuan acting belum tentu beraction, belum tentu berakting, betul.
Lah kibir asline kemampuan untuk berakting. Fa innal kibra yastad'i mutakabbaron alaihi wa mutakabbaron bihi. Kenapa kok di situ kibir itu adalah pada dasarnya istirwah atau condong kesalutan untuk mengetahui dirinya lebih baik daripada orang lain, sebab kibir yaitu hati yang condong cenderung lebih merasa lebih mulia daripada yang lain itu berarti menarik ada yang disombongi, ada yang digunakan sombong, modal sombong. Jadi ada yang disombongi, ada orang lain, ada modal kesombongan dalam sisi dengan apa sombongnya. Misalnya dia merasa bangga kalau dia lebih mulia daripada lainnya karena dia merasa kaya. Nah, orang lain yang diungguli dalam perasaannya itu namanya mutakabbar alaih, mutakabbarun alaih harta. Nah, itu namanya mutakabbar beh. Mutakabbar beh itu adalah yang digunakan untuk sombong, alat untuk sombong, modal sombong. Alah kayak gini apa? Si akeh aku, si apik aku yang ini. Nah, dari sisi apa nih opo nih bang opo di opo ya, paling ya si apik teh kule ini. Nah, opo nih jenenge mutakabbar beh. Lek kai, nah itu jenenge mutakabbar aleh, ngoten lho. Nah, kan biasanya barang yang dianggap remeh niku tidak disebutkan barang yo opo ngene. Kai kudu opo ngene. Nah, ngoten. Wabiyan fasil wal kibru anil ujub, dengan inilah bisa beda antara ujub dengan kibir. Bedane opo? Sama saya di final ujba la yastad'i ghairal mujabi. La yastad'i ghairal mujibi. Kalau ujub itu tidak harus ada lawan. Tapi kalau kibir itu pasti ada lawan. Karena ada yang disombongin. Kaya isa isorku. Nah, dalam sisi apa nih ngoten. Nah, iku jenenge kibir. Dadi ana kaini. Kaini niku mari sing marakaken sombong tenan iku kaini. Ngerti kaini? Ora kaini. Tapi kalau ujub ndak, walaupun tidak ada kaini, tidak ada lawane, ada ujub, yaitu membanggakan atas prestasi, membanggakan kemampuan, membanggakan sifatnya dirinya sendiri, bangga bisa menjadi kaya, super kaya, kaya raya, bangga menjadi orang alim, super ngalim, raya alim, raya ngalim. Nah, kan ini adalah kaya raya berarti alim raya. Alim raya itu alim dalam segala-galanya, ngoten nggih. Alim raya. Kok iso ana bahasa alim raya barang nih. Raya niku maknane keseluruhan. Mulane nek Blitar itu harus Blitar untuk sebagian, tapi nek Blitar raya semuanya Blitar gitu nih. Ngoten. Kaya itu bukan sekedar kaya dalam sisi semua hal berarti dari kaya raya. Kaya raya. Kebun raya berarti semua kebun ada. Lah kok iso semua kebun ada yo. Enek kebun sari, enek kebun agung, enek kebun kebun rejo, kebun apa ini lho. Bal walau lam yukhlaqil insanu illa wahda tasawwara ayyakuna mu'ajiban wala yutasawwara
wala yutasawwaru ayakuna mutakabbiran. Sehingga kalau ada orang dijadikan hanya sendirian, tidak ada yang lain, itu bisa disebut, bisa terjadi sombong, bisa ujub, bisa merasa dirinya baik, tapi nggak bisa disebut dengan mutakabbir. Karena mutakabbir sombong itu harus ada lawan. Jadi kalau sombong itu harus ada lawan, tapi kalau takabbur tidak harus ada lawan. Makanya andai kata dia hidup sendiri, ini bisa disebut dengan takabbur, tidak bisa disebut dengan mujib, bisa lakukan ijab, gumun, gawo, perasaan dirinya mulia, tapi tidak bisa sombong, karena sombong itu harus dengan menjatuhkan lawan. Ila ayakuna ma ghair, dari takabur tidak bisa tanpa ada lawannya. Wa huwa yara nafsahu fa dzalikal khair. Apa kok di situ harus ada lawannya? Karena yang disebut dengan takabur itu adalah ayakuna ma ghairi, bahwa yara nafsahu fa dzalik, perasaan lebih mulia daripada lainnya niku lho. Perasaan lebih mulia daripada lainnya niku lho sing disebut dengan sombong. Fa in tadzalik yakunu mutakabbiron, ketika merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, ini disebut dengan mutakabbir. Wala yakfi ayastazima nafsal yakuna mutakabbiron, tidak cukup hanya merasa dirinya agung lalu dijadikan sebagai orang atau diteli sebagai takabur. Enggak cukup hanya punya perasaan dirinya agung, punya perasaan dirinya mulia, punya perasaan dirinya hebat, itu disebut dengan atau untuk cukup digunakan untuk memberi pangkat, memberi titel sebagai orang takabur. Sangat paham? Jadi tidak cukup untuk memberi gelar mutakabbir kalau hanya menganggap dirinya agung, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya baik. Sebelum ada lawannya, berarti afdholiyah, lebih utama daripada yang lain, harus ada itu. Fa innahu qad yasta'dzimu nafsahu walakinnahu yara ghairahu a'zamu min nafsihi. Karena bisa terjadi dia merasa mulia, dia merasa agung, dia merasa pangkat, tapi juga punya perasaan kalau pangkatnya orang lain itu lebih mulia. Nah, ini berarti yang ada dia ujub, tidak bisa disebut dengan takabur, bisa disebut dengan mengagumi diri sendiri, tapi tidak disebut dengan mutakabbir alal khair. Sangat paham? Au misla nafsihi, atau bisa juga dia merasa mulia, merasa agung, tapi juga punya perasaan kalau orang lain adalah punya kemampuan, punya sifat seperti dia. Fala yatakabbaru alaih, sehingga tidak bisa sombong kepada orang lain karena merasa dirinya rendah di hadapan lain orang, tapi dia bangga dengan kemampuannya, bangga dengan kehebatannya, bangga dengan ibadahnya. Ini paling rusak penyakit kalau dawuh Gusti Allah, wala tuzakku anfusakum, jangan kau anggap dirimu mulia, tapi harus jadi orang mulia. Qad aflaha man tazakka,
Nah, tazakka berarti bersihkan, bukan menganggap bersih. Wala yakfi ayastakira ghairahu fa innahu ma'adzalih. Dzalik la ra'a nafsa akhar lam yatakabbar. Juga demikian orang yang merasa diri, orang yang menghina orang lain, orang yang meremehkan orang lain, orang yang mengasorkan orang lain, orang yang menganggap orang lain asor, tidak bisa dijadikan sebagai modal untuk memberi titel takabur. Sangat paham. Kalau tadi dikatakan tidaklah bisa dijadikan, cukup dijadikan modal untuk mensombongkan diri bagi orang yang merasa dirinya agung, merasa dirinya mulia, merasa dirinya hebat. Karena orang yang merasa dirinya agung, merasa dirinya mulia, merasa dirinya hebat, itu mungkin tidak bisa dikatakan sombong karena masih menganggap orang lain lebih hebat atau setidaknya setingkat. Baru dikatakan sombong kalau memang dengan perasaan punya sifat itu, bahwa sifat yang dimiliki lain orang lebih rendah daripada dirinya, artinya dirinya lebih mulia. Tidak kayak ngeten, simpel kabeh kayak sombong. Hampir tidak ada yang tidak sombong. Loh padahal Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini kok Nabi Adam, Iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga bukan karena ibadahnya, bukan karena ilmunya, tapi karena kesombongannya. Ngoten nih. Bal yang bagi ayyara li nafsihi martabatan wa li ghairihi martabatan. Dan juga tidak bisa dijadikan sebagai alat, sebagai bukti kalau dirinya sombong, kalau cuma menganggap lainnya rendah. Di orang yang menganggap orang lain rendah itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dia bohong, biar dia takabur. Tidak bisa dijadikan sebagai alat yang mengantarkan atau alat sebagai memberikan gelar sombong. Kenapa? Mungkin dia meremehkan orang lain, tapi dia merasa dirinya lebih remeh dari lain orang. Bisa terjadi orang itu meremehkan pada orang lain, namun dia merasa dirinya lebih remeh. Nah ini termasuk meremehkan kepada orang lain dan termasuk tawadu, karena merasa lebih rendah daripada yang lain. Sumaira saufa kamartabati ghairi. Arti tidak bisa orang itu hanya karena merasa punya kemuliaan, merasa punya kebahagiaan, merasa punya harta, itu berarti disebut dengan sombong. Enggak. Baru bisa disebut dengan sombong kalau memang merasa dirinya lebih mulia daripada lain orang, lebih mampu daripada lain orang, lebih kaya daripada lain orang, baru dikatakan sombong. Fa inda dzilitikot asala sayak sulubi khulukul kibri la anna hadiru ya tantafi al kibru tantafi al kibru bal hadirut bah. Dengan adanya etikot yang tiga itu akan bisa etikot
fa inta hadhil i'tiqadat asalasah yaksulu fihi khuluqul kibri. Dengan menekatkan tiga hal. Nah, tiga hal niku wau siji merasa dirinya punya istiqom, merasa diri istirwah nih, merasa dirinya itu punya kemuliaan, punya keagungan, atau meremehkan kepada orang lain. Ini akan menjadikan hasil di dalam salasan ini akan hasil sifat kibrun. La anna hadhihi ru'yah tanfi al-kibru, bukan berarti melihat semacam ini berarti tidak ada kibrun. Nah, jadi misalnya merasa agung, memang merasa agung itu tidak bisa dijadikan sebagai modal untuk mengklaim dirinya takabur. Tapi bukan berarti tidak ada takabur. Nah, tidak bisa dijadikan mengklaim dirinya itu adalah takabur, tapi bukan berarti itu hilang takaburnya. Bahkan perasaan yang semacam inilah bisa menghasilkan takabur. Bal hadhihi ru'yah wa hadhil aqidah tanfakhu fihi. Bahkan dengan adanya penglihatan kemuliaan pada dirinya inilah akhirnya tanfakhu. Tanfakhu niku akhirnya malah jadi merasa seneng niku, rukun condong bahwa dirinya adalah lebih baik daripada yang lain. Karena tiga hal ini. Siji ini ku ayas ta'zima nafsah, atau ayas tazkira ghairah, meremehkan kepada orang lain. Meremehkan kepada orang lain. Atau istirwah barokun lari yani faukul mutakabir, merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Nah, ini yaksulu fihi khulukul kibri, berarti ketika di dalam hatinya sudah merasa orang lain itu remeh-remeh, atau di dalam hatinya merasa dirinya itu mulia, walaupun belum dikatakan sebagai sombong, namun di sini sudah ada akhlak, sudah ada sifat yang mengkristal pada dirinya, sifat sombong yang mengkristal pada dirinya. Ini ku sombong batin. Bukan yaksul fi khuluqul kibri. Jadi ketika ada tiga hal niki, hasillah di situ khuluqul kibri. Tapi bukan berarti ketika melihat dirinya mulia, melihat dirinya agung, melihat orang lain remeh, ini berarti tidak, walaupun tidak bisa dikatakan sombong, tapi bukan berarti tidak ada sombong. Bukan berarti tidak ada sombong. Bahkan ya sombong itu merasa dirinya mulia niku. Aku dengan merasa dirinya mulia, baladiruya wa dilakidah, merasa melihat dirinya mulia, menekatkan dirinya lebih mulia, ikut tanfuhu fihi. Sombong akan melentung, akan mengembang, akan mengakar niku ngoten lho. Jadi bukan berarti tidak ada sombong, tapi merasaan lebih mulia niku lho sing akhire malih jadi mengeluarkan enzim yang namanya sombong. Iso ngetokno enzim sing namanya sombong. Dengan adanya meremehkan kepada, merasa aku menganggap orang lain itu remeh, ini juga akan mengeluarkan enzim dirinya
sombong. Tapi belum dari sini. Itu ada sudah mengeluarkan tanfuhu. Sombong menjadi berkembang biak dari itu, betul loh. Dari asalnya perasaan mulya niku wau. Fayaksulu fi qalbihi iktidadun wa hazzatun wa farahun wa rukunun ila ma iktaqadahu wa izun fi nafsihi bisababi dzalik. Karena dengan adanya dia merasa agung, dengan adanya merasa orang lain itu jelek, ini akan timbul dalam hatinya, akan membuah di dalam hatinya geniku iktidadun, menganggap dirinya lebih mulia, wahazatun, dan terengginas itu semangat, bunga, bangga apa yang telah menjadi etika tersebut. Wa izun bi nafsi bisa babi dalik, dan akhirnya nafsunya menjadi mulia disebabkan i'tiqad bahwa dirinya adalah punya sifat yang mulia. Ngoten. La faitikal izzatu wal hizzatu rukunu ilal aqidah wa khuluqul kibri. Lah, perasaan mulia, senang di dalam hati, gumbreka di dalam hati, atau teng di dalam teng dengan akidah itulah condong dengan akidah, condong dengan kemuliaan dirinya, condong dengan orang lain asor. Inilah disebut dengan khuluqul kibri, sifat kibir. Walidzalik, karena itu disebut dengan sifat kibir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min nafkhatil kibriya. Ya Allah, jauhkan kami dari bibit-bibit kesombongan. Dari bibit-bibit kesombongan. Ini seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar melarang orang yang sahabat yang izin untuk mengaji setiap pagi di masjid. Nah, ini. Jadi ada seorang yang izin kepada Sayyidina Umar untuk menjadi penceramah, untuk menjadi tukang ngaji, untuk menjadi tukang ngaji ngoten mawon. Dengan Sayyidina Umar tidak diperbolehkan. Ketika tidak diperbolehkan, akhirnya dia protes, apa engkau melarang saya untuk ngaji? Sayyidina Umar, saya tidak melarang orang mengaji, tapi saya khawatir kalau kamu akan melentung akan berkembang biak dari ngaji itu menjadi sombong. Jadi khawatir ini kirana niki ana inangi, ana wadahi ngono. Nah, yang dengan wadah niku khawatir akan menjadi berkembang biak beberapa enzim niku wau. Adan. Masyaallah, niku saking jogone Sayyidina Umar dalam masalah sifat sombong, sifat khayalah. Ini sampean golek ini anu kae Sayyidina Umar sing di tareni njaluk ngaji kae lho. Nah, tapi akhirnya Sayyidina Umar melarangnya. Terus napa kok kaman wong larang nggih wong nasihati kola aksa antan tafiho kata tablughus saroya. Ngene. Khawatir bibit itu akan menjadi berkembang biak sampai pada bintang.
Karena virus kecil niku kalau nanti dicampur dengan air dan bahan-bahan nabati akan menjadi berkembang biak. Hati yang sudah kadung ada sombongnya, setelahnya jadi pengajar, setelahnya jadi guru, setelahnya jadi kiai, bisa menjadi sombongnya berkembang biak. Ngerti lho? Nah, itu tan buku yang diatur Sayyidina Umar. Ini kalau ada orang izin ayat asinten nika sing izin ayat itu nas nika. Rajulun, apa rajulun? Ada seorang laki-laki yang izin kepada Sayyidina Umar ayat itu nas idza faragha min sholati subhi akan mengadakan kuliah subuh. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, "Apa mana ujo? Ora usah. Napa kuliah subuh barang?" Ngene, ora usah. Loh. Atamna uniman nasakhan nas. Amin naskin nas. Apa kamu akan melarang saya mengendaki baik kepada manusia? Gua aksa antan tafiqo. Khawatir kalau virusnya itu berkembang biak. Sampai melentung datang. Jadi Sayyidina Umar tahu kalau di dalamnya itu ada enzim, ada apa itu namanya enzim atau virus yang diambilkan. Segera dilepaskan dari inangnya akan berkembang biak, bahaya itu. Wah.